Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arasy Balia Azizi. Saya merupakan mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam dengan NIM 4324024. Di sini saya akan membuat video kreatif mengenai menjelaskan tentang fikih-fikih dakwah, yakni yang dimana merujuk kepada persyaratan ulangan ujian tengah semester, yang dimana mata kuliah fikih dakwah dengan dosen pengampu Bapak Asrul Harahap MSOS. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dalil-dalil dakwah. Yang kedua itu orang-orang yang melakukan dakwah. Terus yang ketiga cara-cara melakukan dakwah, baik dakwah di era Rasulullah maupun dakwah di era digital dan dakwah di era sekarang. Yang pertama kita akan masuk kepada dalil-dalil dakwah, yang mana kita rujuk kepada Quran surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummah, dan hendaklah kamu dari segolongan umat, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mencegah dari berbuat ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Menyeru ke berbuat ma'ruf dan mencegah dan kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan dialah orang-orang yang beruntung. Ayat ini Quran surah Ali Imran ayat 104 itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini menjadi dasar-dasar pokok yang paling tinggi mengenai kewajiban dakwah bagi seluruh umat golongan manusia. Yang dimana di sini menurut perspektif saya, ayat ini itu tertuju kepada seluruh individu, bukan hanya dai, ustadz maupun lembaga-lembaga dakwah lainnya yang melakukan dakwah, tetapi ayat ini dituju kepada seluruh individu itu harus menjalankan kewajiban dakwah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat tersebut, wa yanhauna 'anil munkar, dan janganlah kamu berbuat hal-hal yang mungkar. Ulaika humul muflihun, dan dialah mereka orang-orang yang beruntung melakukan dakwah tersebut. Mungkin dari materi ini saya hubungkan juga dengan orang-orang yang menjalankan dakwah. Itu pertama ada dai. Dai berasal dari da'a yad'u da'a, yang dimana dai adalah orang yang menyampaikan dakwah sesuai dengan standarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, saya definisikan definisi dakwah yang pertama, yakninya dakwah menurut istilah adalah mengajak, menyuruh, memanggil itu kepada seluruh individu, baik seluruh golongan umat, untuk mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran berdasarkan Al-Quran surah Al-Imran 104 tadi. Nah, berikutnya itu adalah ulama atau ustadz. Ulama tadi ditugaskan untuk menyampaikan dakwahnya. Kita lihat dari zaman sekarang itu banyaknya ustadz yang safari menyampaikan dakwahnya di berbagai daerah-daerah. Itu adalah upaya untuk menyampaikan ajaran Islam yang berpokok kepada Al-Quran, Sunnah, dan hadis Rasulullah SAW. Berikutnya itu saya akan mendefinisikan tentang dakwah di era digital atau modern. Nah, di zaman modern sekarang itu dakwah dilakukan oleh banyak sekali individu. Kita ambil contoh terutama di platform kita lihat seperti di TikTok, di Instagram maupun di media-media lainnya. Seseorang individu itu melakukan penyampaian dakwah baik dengan konten-konten dengan quest dakwahnya, baik dengan video-video klip maupun hal-hal yang mengajak, yang bersifat mengajak. Tetapi saya pandangi bahwa di zaman sekarang itu dakwah digital itu disalahgunakan. Mungkin orang-orang tidak mengerti atau paham dari mana datangnya dalil-dalil disampaikan tersebut gitu. Apakah dalil-dalil itu benar, bahwa dalil-dalil itu benar dari Al-Quran dan hadis maupun sebagainya, kita tidak tahu. Makanya di sini saya simpulkan bahwa dakwah bisa dijalankan baik di zaman dahulu, metode-metode Rasulullah, yang dimana Rasulullah itu berdakwah dengan melalui hijrah dan mengajak orang bersyahadat dan atau melakukan forum-forum tertentu gitu. Mungkin kita bandingkan dengan zaman sekarang itu digital atau ustadz-ustadz. Saya rasa itu relevan saja, cuman
dari ustadz-ustadz tersebut, mungkin orang ada banyak juga yang tidak percaya dengan dakwah digital ini begitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.